sifat dengki itu menimbulkan 5 perkara. Yang pertama, fasadut ta'ah, rusaknya taat. Rusak taat kita tadi terbakar seperti api membakar kayu yang kering. Yang kedua, sifat hasad ini adalah sifat yang bercabang daripada sifat bakhil. Sifat hasad ini timbul dari sifat bakhil. Karena orang yang bakhil ialah orang yang tidak mau memberikan sesuatu yang ada di tangannya kepada orang lain. Itu bakhil. Lawanan bakhil napa? Lawanan bakhil burus. Nang bagus napa? Pemurah. Sakhiyun. Jadi bakhil, sakhiyun, musrifun. Bakhil kada bagus, musrif kada bagus, nang bagus itu adalah sakhiyun. Bakhil kada mau keluar sama sekali. Dan syahih, syahih itu bersangatan bakhil. Ialah orang yang tidak mau melihat karunia Allah atau perbendaharaan Allah yang sebenarnya, bukan perbendaharaannya tercurah kepada siapa saja daripada hamba Allah. Itu sahih ngarannya, lebih buruk lagi daripada bakhil. Maka syahih ini lebih jahat daripada bakhil. Dan orang yang hasud ialah orang yang merasa keberatan bahwa Allah mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada salah seorang di antara hamba Allah. Allah aja pemurah sariknya. Sahih itu. Baik nikmat itu berupa ilmu, yang berupa ilmu, harta, kecintaan manusia, atau apa saja habawan yang pemberian yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Kata-kata gitu bangnya Allah memberi orang. Sehingga orang yang hasud ini bercita-cita kalau boleh nikmat Allah itu hilang daripada orang lain, walaupun ia tidak mendapat apa-apa keuntungan daripada hilangnya nikmat tersebut. Jadi orang yang hasad itu artinya adalah orang yang keberatan Allah memberikan nikmat kepada orang lain, keberatan Allah memberikan nikmat ilmu kepada orangnya, keberatan Allah memberikan anugerah harta kepada orang inya, sakit hati, keberatan. Maka sifat hasad ini adalah kejahatan yang luar biasa, kejahatan yang luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Artinya sifat hasad itu memakan akan pahala kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Nah, jadi amal ibadah yang telah kita lakukan, amal ibadah yang sedang kita lakukan, atau amal ibadah yang akan kita lakukan itu kada aman lagi, bisa hangus kalau kita dalam hati ada punya sifat dengki ini. Dan orang yang hasad ini sebenarnya senantiasa jauh daripada kasih sayang. Nyatanya kada penyayangan. Dan senantiasa berada dalam siksaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Sakit hati melulu. Di dunia ini ia tersiksa dengan tekanan perasaan. Kawan dapat nikmat sakit hati,
Datang pulang nikmat kepada kawan, bertambah pulang sakit hati. Karena bila-bila masa, bila-bila waktu Allah selalu mencurahkan karunia-Nya kepada orang ramai, bahkan kepada kawan-kawan orang yang hasad itu yang ia mengenali mereka. Allah senantiasa mencurahkan nikmat ilmu, harta dan kedudukan, maka senantiasa pula orang yang hasad itu dalam penyiksaan bila ia melihat kemurahan Allah terhadap orang lain. Maka begitulah keadaannya sampai ke akhir hayatnya. Sebagian ulama mengatakan al-hasadu yuhayyiju khamsatan, sifat dengki itu menimbulkan 5 perkara. Yang pertama, fasadut ta'ah, rusaknya taat. Rusak taat kita tadi terbakar seperti api membakar kayu yang kering. Yang kedua, sifat dengki itu adalah fi'lul ma'asi wasyurur, memperbuat maksiat dan kejahatan. Orang dengki itu bisa membunuh orang. Karena dengki dibunuhnya orang. Orang dengki itu bisa ada memfitnah orang. Orang yang dengki itu bisa menggibah orang. Orang yang dengki itu bisa merimihkan orang. Orang yang dengki itu bisa mencaci maki orang. Orang yang dengki itu bisa buruk sangka kepada orang. Nah, akibat dengki fi'lul ma'asi wasyurur, memperbuat banyak kemaksiatan dan kejahatan. Yang ketiga, at-ta'ab wal ham min ghairi faidah, susah payah kada ada gunanya. Susah lapah kada ada gunanya. Melihat orang dapat nikmat susah, apa gunanya? Pun seorang kada bakurang, ampun seorang kada yang diberikan Tuhan. Susah payah min ghairi faidah, kada ada gunanya. Yang keempat, amal qalbi, buta hati, anil hukmi, daripada hukum, wal hikmah, dan hikmah. Orang yang dengki itu kada akan bisa melihat hukum Allah. Orang yang dengki itu kada akan bisa bertutur kata dengan hikmah. Kata-katanya kada yang baiknya, kata-katanya kada menyenangkan orang, karena hatinya dibutakan Allah daripada hukum Allah dan hikmah. Yang kelima, ini yang paling berat, orang yang dengki ini al-hirmanu wa la yakadu yaghfaru bi muradihi. Orang yang dengki itu kada akan sukses dengan yang dikehendakinya, kada akan sukses dengan apa yang dimaksudnya. Kita dengki kepada orang lain dapat nikmat, dengki, dan kita kepingin orang lain tuh hilang nikmatnya itu. Nah, Allah makin mempertahankan nikmat itu kepada orang tersebut, makin ditambah Tuhan lagi nikmatnya, makin sakit hati lagi. Al-hirmanu wala yakadu yaghfaru bi muradihi, sok gagal, hirmanu gagal dan kada akan sukses dengan yang dimaksudnya. Umpamanya kita dengki lawan kawan nang payu berdagang, kita bebarung, kawan kita bebarung, kita dengki lawan inya, makin payu kawan itu bebarungnya, makin dituyuk Tuhan kasih itu anugerahnya, makin ditambah Tuhan nikmat kepada inya. Supaya apa? Supaya yang dengki ini tambah sakit hati, tambah susah payah, kada berguna.
Nah, jadi al-hasadu yuhayyiju khamsatan, dengki tadi menimbulkan 5 perkara, termasuk yang terakhir tadi. Jadi jangan kira kita dengki kepada orang kita bisa merubuhkan orang, kada bisa. Justru makin kita dengki makin makmur orang. Manakala di akhirat pula lebih dahsyat lagi, karena seseorang hamba tidak akan mencapai hakikat iman selama ia belum lagi mencintai bagi seluruh kaum muslimin apa-apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri. Bahkan sepatutnya hendaklah ia bersama dengan perasaan seluruh kaum muslimin, baik dalam kesenangan ataupun dalam kesusahan. Karena orang Islam itu ibarat sebuah bangunan di mana satu bahagian mengukuhkan bahagian yang lain. Dan seperti sebatang tubuh, apabila mana-mana anggota merasa sakit, maka penderitaan itu akan dirasakan oleh seluruh anggota badan yang lain. Jadi orang yang hasad itu orang yang jauh daripada punya iman sempurna. Ujar Nabi, kada akan sampai seseorang hakikat beriman kecuali dia senang kepada orang lain sebagaimana ia senang terhadap dirinya. Dia benci kepada orang lain sebagaimana ia benci kepada dirinya. Kita kepinginlah diri kita sihat, kepingin. Nah, kita kepingin juga mestinya kaum muslimin itu sihat. Kita kepinginlah bahagia, kepingin. Mestinya kita kepingin ya orang muslimin itu bahagia. Kita kepinginlah untung, kepingin untung. Mestinya kita kepingin juga seluruh orang muslimin itu untung, jangan rugi. Namun kita merugikan orang itu belum punya iman yang sempurna, yang baik. Kita kepinginlah garing sakit, kada kepingin. Nah, kita hendaknya kada kepingin juga kaum muslimin itu sakit. Kita hakunlah rugi berdagang, kada hakun rugi. Nah, mestinya kita kada hakun juga kaum muslimin itu rugi. Nah, itu orang nang hakikat iman. Amun inya hendak menghilangkan nikmat orang, jauh dengan punya hakikat iman itu. Jadi jika engkau dapati hatimu bukan dalam keadaan yang seperti ini, kalau hati masih belum punya hakikat iman, masih belum mampu senang kepada orang lain sebagaimana senang kepada diri, nah belum mampu kita itu miliki, maka sifat hasad masih wujud di dalam hatimu. Karena sifat hasad itu akan datang. Tapi kalau sudah kita kawa bahwa aku senang bahagia dan aku senang orang lain bahagia, nah mau tuh hilang sifat hasad. Aku sedih, aku sengsara, dan aku sedih pula kalau kaum muslimin sengsara. Nah, bila kaum macam ini dalam hati, hilang sifat hasad, kada ada lagi. Bila masih yang penting seorang nyaman, orang lain biar sakit, bila masih ada macam itu, nah itu masih ada sifat hasad akan timbul sewaktu-waktu di dalam hatinya. Hendaklah engkau berusaha untuk membersihkannya. Kita berusaha membersihkan itu sudah untung. Kita ini berusaha mengaji, nuntut ilmu supaya membersihkan hati. Walaupun belum kau lagi membersihkan, berusaha sudah untung. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang berusaha membersihkan hatinya. Walaupun belum kau bersih, tapi mengaji aja, menuntut ilmu aja untuk membersihkan hati, sudah untung. Hendaklah engkau berusaha untuk membersihkannya, karena usahamu dalam menghilangkan penyakit hati ini lebih penting daripada engkau menyibukkan diri untuk mendalami ilmu furu', cabang-cabang ilmu fikih yang halus-halus, yang ganjil-ganjil. Lebih penting belajar ilmu membersihkan hati daripada belajar tentang mazhab-mazhab umpamanya, dan memperdalami masalah-masalah yang dikhilafkan oleh para ulama, ilmu masaidul khilafiyah. Itu nomor 2.
Yang penting dahulu ilmu fardu ain yang mana kita wajib untuk mempelajarinya. Nah, yang kedua, cara meninggalkan sifat riya.